Artinya hanya Yesus Tuhannya. Nggak ikut bapaknya Yesus. Hanya Yesus. Kristen itu artinya pengikut Yesus, bukan pengikut bapaknya Yesus atau bukan pengikut Tritunggal. Nggak ada Kristen adalah Tritunggal, nggak ada. Kristen adalah pengikut Yesus. Jadi termasuk juga Bu Mary ini, dia bukan Kristen, tetapi dia juga yaitu Marsion kah apakah. Jadi Kristen sejati adalah Nabi 28, meninggikan Yesus satu-satunya Tuhan. Kalian inilah Kristen palsu, Kristen penyesat. Kalianlah yang dibidatkan oleh Alkitab. Saya dibidatkan oleh bapak-bapak gereja kalian itu yang sudah jadi bangke. Kalian dibidatkan oleh Alkitab karena kalian menyangkal Yesus satu-satunya. Yudas 1 ayat 4, orang fasik itu adalah dia yang menyangkal satu-satunya Tuhan kita. Jadi kalian yang menyangkal Tuhan yang satu-satunya itu adalah orang fasik dan ditentukan untuk dihukum. Itu Yudas 1 ayat 4, kita baca ya. Jadi hati-hati kalian. Kalian jangan menjadi penyangkal firman Tuhan dengan doktrin manusia. Itu Yudas 1 ayat 4. Sebab ternyata ada orang-orang tertentu telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum, termasuk Jejenriko dan si Koldi dan si Mary. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Elohim kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya, bukan salah satunya, satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi kalian ini adalah antikris karena kalian menyangkal Yesus satu-satunya dengan mengatakan bahwa Yesus punya bapak. Makanya ku kasih PR-mu, tunjukkan dulu kakeknya. Tetapi akhirnya kalian nggak mau mengakui dan kalian tidak bisa mencari KTP kakeknya di mana. Ini yang menjadi persoalan kalian di sini. Jadi kita lihat lagi ayat 25, Yudas 1 ayat 25. Elohim yang Esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi dia adalah kemuliaan, bukan bagi mereka. Bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan sampai selama-lamanya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau tidak akan ada yang sampai kepada Bapanya kalau tidak melalui Yesus. Jadi kalau kamu memang pengikut Yesus, pengikut Kristus, imani bahwa Yesus jalan kepada Bapanya. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapanya kalau tidak melalui Yesus. Jadi kalau kamu tidak mengakui ada Bapa Yesus, kamu tidak mendapatkan keselamatan. Yesus itu jalan tol begitu. Bentar, jangan dibantah. Ya, kalau kamu percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias dan Tuhan, kamu harus mengimani Yohanes 14 ayat 6, dialah jalan kepada Bapanya. Ya, kalau kamu tidak percaya kepada Bapanya, kamu akan tidak sampai kepada keselamatan itu. Makanya dikatakan Yohanes 3:16, ini ayat utama. Karena begitu besar kasih Allah Bapa kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi memang Bapa mengutus anaknya supaya kita diselamatkan. Jadi itu kamu kemanakan ayatnya? Itu ayat dasar utama yang harus dipakai semua orang Kristen yang harus dipercaya. Ya, jadi memang Bapa mengaruniakan anaknya untuk misi keselamatan. Makanya kita harus ngerti dulu secara teologi makna kata Elohim. Elohim itu atau Allah, sesembahan kita, bahwa memang Allah kita itu jamak, di mana Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka dikatakan Matius 28 ayat 19, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarkanlah mereka segala sesuatu. Jadi kita mengajarkan bahwa dibaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dikatakan dalam ada 3 yang memberi kesaksian di surga, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi di surga itu ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya,
Jadi kamu kalau mau bantah, mau bayat ayat Alkitab, jangan pakai Alkitab lagi. Karena itu sudah tertulis di Alkitab. Kalau kamu bantah ayat itu, jangan pakai Alkitab lagi, dan jangan jadi Kristen lagi. Karena jelas tadi saya mengatakan Yohanes 14 ayat 6, Yesus jalan kepada Bapa. Yesuslah jalan keselamatan supaya kita sampai kepada Bapa. Ya, lanjut Bang Jendrio. Sudah. Oke. Ya, Saya- jadi kalau komentar dulu. Oke, silakan Jerry. Silakan. Maksud saya begini, kalau kita membahas, setiap ayat itu dibahas dulu, selesaikan, baru pindah ke tempat lain. Begitu. Seperti tadi dibahas tentang Kejadian 1 ayat 26. Maksud saya begitu, jelas kasih clear dulu itu, nanti gampang yang lain. Lain belum clear, sudah loncat ke tempat lain. Bagaimana kita mau habis? Ya, itu bukan pengajar yang baik atau seorang murid yang baik. Ya. Jadi saya maksud kasih clearkan dulu itu yang dikatakan tadi Kejadian 1 ayat 26 begitu. Ya saya jelaskan ya tentang Yohanes 1 ayat 26 itu bukan para malaikat. Oh iya. Ya. Nggak bisa dibantah, Tuhanmu tiga. Ngapain kita bantah kau itu pagan Jadi kau, begini, Tuhanmu oke. tiga. Oke. Mana Kristen kau? Nah, jadi begini. Pede kali kau ya. Tuhanmu tiga, Jeb. Pede kali kau jadi orang Kristen Tuhanmu tiga. Nggak malu kau? Malu Siapa lah yang kau, bilang Tuhan kenapa? 3? Itu kan tanggapan Anda. Kenapa kau Skema bilang dia Israel, punya bapak? skema Israel kan ada ayatnya. Kenapa Tadi yang kau ayat bilang dia itu, punya bapak? itu ayat Alkitab nggak? Yang aku sampaikan ayat Alkitab nggak? Nggak ada Alkitab, enggak. Makanya aku bilang konsili itu hasil dari Kita nggak otak ngomongin pagan. konsili. Kita ngomongin ayat Alkitab. Tahu Emang nggak aku itu? dari tadi ada ngomongin Bapak Gereja. Aku ngomongin ayat Alkitab. Itu kan semua tertulis di Alkitab. Kenapa kau bilang dia punya bapak, tetapi kau ngarang kau Jeb? Kau bilang tadi dia punya bapak, tetapi giliran ku bilang Tuhanmu tiga, kau nggak terima. Gimana sih kau? Tadi yang Kau aku harus katakan, terima. aku tidak seorang, Yesus sendiri mengatakan, aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Itu apa itu? Yesus berbohong. Makanya kau harus terima Tuhanmu tiga. Tiga pribadi Makanya Tuhan harus kau dalam terima satu Tuhanmu hakikat tiga Allah. seperti Sedis. Tiga pribadi Tuhan dalam satu hakikat. Satu hakikat. Tiga pribadi dalam satu hakikat. Satu. Itu mengatakan Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Satu Allah yang Esa dengan pribadi yang Ehad atau Jamak. Taunya kau arti tiga pribadi? Jeb, kau Silakan. taunya kau Arti apa pribadi yang itu dimaksud apa? dengan pribadi? Arti pribadi itu apa? Pribadi itu dia punya kesadaran sendiri. Kesadaran bapak bukan kesadaran anak. Ya, karena memang Kesadaran pribadi anak itu bukan kesadaran Roh berbicara Kudus. berbicara subjek Artinya yang di situ sudah memiliki ada tiga oknum itu, ada tiga oknum, satu hakikat atau satu inti, Nah, satu hakikat sama-sama itu apa? Tuhan. Satu hakikat itu satu enggak? Sama-sama Tuhan tiga-tiganya. Bukan sama-sama Tuhan, tapi satu. Makanya katakan Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa Gimana adalah sih satu. kau? Memang begitu kebagaimanaan Allah itu seperti itu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Memang begitu Allah kita. Kamu jangan membantah ayat Alkitab yang seperti itu Itu kebenaran. Tuhan pagan, itu Tuhanmu. Tuhanku Kejadian enggak kayak 1. gitu. Tuhanku hanya Yesus. Yesuslah Kejadian 1 Bapa, ayat 26. Yesuslah Anak, Yesuslah Roh Kudus. Kejadian 1 ayat 26. Baiklah sampai kita di planet. menciptakan. Allah berfirman, baiklah kita menciptakan. Itu yang berfirman itu Allah. Allah itu jamak kita. Kau nggak bisa bantah lagi. Kau tahu nggak artinya apa yang kau katakan itu? Kau sedang mengatakan bahwa kau itu Kau adalah kan dari pagan. tadi cuma ngomong framing doang, menentang framing. Alkitab. Membantah nggak bisa. Bang loading, aku nanti lanjut lagi ya. Soalnya aku ada urusan soalnya. Nanti kita lanjut, mungkin kita atur waktu lagi untuk live. Soalnya aku udah lumayan juga, ada 1 jam lebih ya. Oke, Jendriko jangan kabur ya. Dia sudah janji tadi tidak kabur. Siap, Bang Jeff. Oke, makasih teman-teman Oke, siap, semua Bang ya. Jeff. Makasih yang Oke, sudah siap. sudah Ya, buat ngasih teman-teman duit. semua di apa ini? Jadi itu, Siap, Jeff. siap. Oke, Hmm. siap. Ya, aku itu anu. Ya, oke teman-teman semua dikencangkan lagi. Iya, sabar. Teman-teman semua dikencangkan lagi tap-tap layarnya dan di YouTube PST Loading TV dibantu like-like-nya, kasih kencang teman-temannya. Dibantu dulu kita kerjasamanya. Ini kita dalam metode-metode belajar ya. Nah, silakan kita kembali kepada topik. Apakah Anda setuju dengan Tuhannya 3, Bang Jendriko? Oh, dia malu-malu. Dia malu-malu tapi betul. Ya.
Silakan, Setuju, silakan. bahasa Tuhan Siapa lagi? 3. Ya, nanti kita berbagi-bagi bicara saja. Kita kan sudah dewasa. Kita berbagi-bagi bicara saja, begitu ya. Tunjukkan kalau kita diskusi ini diskusi yang beradab, begitu. Namanya orang diskusi itu sudah sepakat sudah sepakat bahwa kita semua tidak akan sepakat. Yang penting netizen bisa menilai mana yang pakai dalil, mana yang tidak pakai dalil. Nah, begitu. Ya, silakan siapa duluan? Silakan. Ya, Bu Rose mungkin mau masuk. Silakan Bu Rose. Bundaku yang paling cantik, ya. silakan. Jadi, Pak. Ya. Jadi, ya, Bang Nabi ini nyuruh-nyuruh nyari kakek. Nggak ada kakek, yang ada itu Bapak. Istilah Bapak itu pertama kali muncul di Kejadian, ya. Kejadian 4 ayat 20. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapak orang-orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Bapak itu berbicara tentang sumber atau yang pertama kali. Gitu ya namanya bapak. Gitu loh. Dan lagi disebutkan lagi ya. Ada lagi nih, Jila melahirkan anak yaitu Tubal Kain. Bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Bukan kakek tukang tembaga, nggak ada. Bapak tukang tembaga dan tukang besi. Jadi bapak itu menandakan apa? Yang pertama kali yang menjadi sumber itulah kata bapak. Makanya kan bapak anak. Nah, kalau memang 3 Tuhannya bapak anak dan Roh Kudus ya kenapa nggak bapak anak dan cucu aja ya? Kalau memang itu yang Tritunggal begitu. Nah kalau sekarang Bang Nabi ya soal Anda menyangkali bahwa Tuhan Yesus itu punya bapak ya. Bapak itu memang ada. Kalau Anda baca itu di Matius 17 ayat 5, jelas di situ Yesus kan ada dengan 3 muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yesus mengalami perubahan rupa, wajahnya bercahaya. Lalu turunlah awan dari langit. Ya, awan terang. Ini adalah penampilan Bapa Sorgawi dan juga suara yang dari sorga turun. Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Berarti Bapa ada dong. Dalam wujud apa? Awan terang. Di situ juga ada Yesus. Jadi tadi teori Anda, doktrin Anda bahwa Yesus adalah Bapa sepenuhnya bohong. Karena sudah jelas di Matius 17 ayat 5 tadi ada awan terang turun dari langit ya. Itu tampilan Bapa Sorgawi, juga suara dari sorga, suara Bapa. Jadi Bapa dan Putra itu ada di TKP yang sama. Anda nggak bisa bantah ini. Ya, orang JO Anda nggak bisa bantah ini. Bapa dan anak ada di TKP yang sama. Matius 17 ayat 5. Mau dikemanain ayat ini? Konyol Anda Bang Nabi. Dan juga Yesus berapa kali bilang dia itu diutus oleh Bapa. Di Yohanes itu yang namanya diutus tuh banyak banget ayatnya. Dia diutus oleh Bapa untuk melakukan tugas kristologi. Kan gitu kan? Untuk apa? Mengalahkan kuasa maut, kuasa iblis. Makanya dia menjadi manusia untuk memenuhi panggilan dari peraturan dari Melkisedek. Anda nggak ngerti kalau yang ini Bang Nabi. Jadi sekali lagi saya tegaskan ya, juga ditegaskan di Yohanes 17 ayat 3. Hidup kekal itu adalah mengenal Bapa sebagai Tuhan, satu-satunya Tuhan yang benar, dan bahwa engkau telah mengutus Yesus Kristus. Jadi Anda udah kalah di sini Bang Nabi ya. Di Matius 17 ayat 5, Bapa dan anak ada di TKP yang sama. Lanjut. Iya, jadi sebenarnya gampang kalau membantai itu. Yohanes 10 ayat 38 katanya Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Bagaimana kau membantai itu? Lemah sekali narasimu itu. Ya, jelas ada Bapa, ada Bapa anak. di dalam dia. Jelas ya. Kalau dibilang aku dan Bapa adalah satu. di dalam Yesus memang kan aku. berasal Aku di sebentar, dalam Yesus Bapa. berasal dari Bapa. Yesus keluar dari Bapa. Yesus itu zatnya cahaya juga. Bapa sumber cahaya, cahaya yang keluar dari sumber cahaya. Kalian kan nggak pernah mengakui bahwa Yesus itu Tuhan itu zatnya aja. cahaya. Tuhan itu punya zat, yaitu cahaya. Yesus itu hanya sebagian cahaya. Bapa itu sumber Yesus cahaya. sudah bilang Bapa di dalam aku udah di dalam kalah, Bapa. Anda udah kalah. Gimana sih? Bapa dan anak ada di Bapa DKP yang di sama. dalam aku Matius di dalam 17 ayat Bapa. 5. Dan juga satu lagi saya punya bukti nih Bang Loding. Di Yohanes 12 ayat 28-29 Yesus bilang begini, Bapak ini muliakanlah namamu. Lalu suara dari sorga turun, aku telah memuliakan. Lagi-lagi ada penampilan Bapak Sorgawi berupa suara buntut. Jadi jelas ya, udah ada 2 bukti nih. Ya, Bapak dengan Iya, anak memang beda. Ya,
Yohanes Betul. 12 ayat 29, Anda nggak bisa bantah. Iya, Bapak dengan Pak. anak ada di TKP yang sama, jadi omong kosong Ya, ajaran Anda sebentar, bahwa Yesus sebentar. itu sepenuh-penuhnya Bapak omong kosong Ah. ajaran Anda itu. Sudah dikatakan tadi Bapa di dalam aku, loading adalah tubuhnya. Kalau Loading kita juga bantu, adalah rohnya. kalau kita taat kepada Dengarkan perintah dulu. Yesus, Ini aku waktu udah di dalam saya, Yesus, sabarlah. Yesus di dalam aku. Yang di dalam itu maksudnya apa? Firmannya di Sabar, dalam sabar, kita, sabar, kan? sabar. Bukan pangku-pangkuan, artinya bukan Ya, pangku-pangkuan, sabarlah, tapi firmannya sabar. di dalam kita. Gitu loh. Ya. Firman Bapa di dalam Gini, Yesus, gini. di dalam Bapa firmannya. Gini, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Rohnya loading adalah loading, tubuhnya loading adalah loading. Itu yang dimaksud di situ. Oh iya. Bagaimana rohnya loading bukan loading? Gitu. Jadi itu membuktikan justru dia mengaku dia di situ Bapa. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Tidak dibilang itu Bapa di pengakuan yang sampingku. nggak bisa Dengar. dibenarkan lagi karena tadi kan udah ada Kalau TKP dikatakan- bukti, Bang. Bapa Sebentar. dan Putra Kalau ada dikatakan di TKP Bapa di yang sampingku, sama. Jadi Anda cara menafsirkan Bapa di perkataan tadi sampingku, salah baru- karena Bapak sudah membuktikan dia Ya, ada di TKP yang gimana sama dong? dengan Sang Putra. Pengajaran Anda nggak bisa, Bang. Tidak ada itu Kalau Anda paham bilang Bapak pagan itu disalib, Mary, itu ya. paham pagan. Sorry, berarti yang disalib itu Ya, sama sepenuhnya kok Bapak seperti ya, si Bang? Solata ini paham pagan ini. Bapak paham yang disalib pagan. ya. Bapak Ada yang disalib bapaknya. nggak kosong. Tanya kakeknya. Gimana sih Inilah kau? kalau pengajaran ini juga pengajaran sesat sebenarnya nih. Kan sudah Cuma kukatakan sesatnya beda. tadi. Mengatakan Abang, Yesus sepenuh-penuhnya Abang. Bapak, itu pengajaran Oh, sesat juga. Kalau mau kasih naik yang berkualitas ya. Saya ini pusing, Ricky. Saya pusing. Ini dari tadi framing tapi nggak ngomong apa-apa si Jendriko ini. Ngomong tahapan apa yang kau ngomongkan Sudah dari tadi? berkelahi. Iya, Silakan, ini Bang, berkualitas Bang. semua. Apa Mereka sih perang ini tadi? perang dalil. Kalau kamu tadi perang itu perang Ngomong, perang congor. apa yang kau Mereka ngomongkan tadi? berdua ini perang dalil. Jadi siapa Apa yang yang perang kau congor ngomongkan ini, begini? host? Siapa yang perang Ya? congor di sini, host? Iya, coba. Siapa yang Ini Ya, si kan, Jendriko Tuhan di tiga. Jendriko dia mengatakan Yang bahwa Yesus di Taman Getsemani itu berdoa kepada Bapaknya. Berarti Yesus punya Tuhan. Benar kan Bang Solata? terus? Yesus punya Tuhan kan? Nah, betul Ah, kan betul. Jendriko? Terus? Betul apa salah? Terus yang Yesus dibawakan punya Nabi Tuhan, kan? Bapa di dalam apa? Yang dibawakan Nabi Yesus dan Bapa itu satu. Berarti coba baca di Yohanes 15 ayatnya yang keempat. Yesus mengatakan barang Oh, siapa iya, di dalam silakan, aku, silakan. aku di dalam dia. Berarti kita juga Yesus, Bang Nabi. Karena Yesus di dalam kita dan kita di dalam Yesus, berarti kita juga Yesus. Oke, berarti kau Yesus begitu. Ya menurut kamu kan? Berarti kita Yesus menurut kamu karena Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa, maka dia adalah Bapa itu sendiri. Berarti Yesus di dalam kita dan kita di dalam Yesus, berarti kita juga Yesus. Bukan menurut saya, itu menurut Yesus. Kok menurut saya? Gimana sih kau? Kau baca bagus-bagus lah, bodoh. Oke. Menurut kau kan Yesus bilang, bahwa loh, dialah Bapa itu. kau kan bilang tadi Bapa dan Bapa Menurut di dalam Yesus. dan Yesus di dalam Bapa. Ya kan? Nah, kalau Yesus Solata di dalam botol. kita, Dengar dan dulu, kita di dengar dalam dulu. Yesus, berarti kita juga Yesus. Gak nyambung. Inilah cara kau lari. Kau Loh, mau kok lari. Jadi di situ dengarkan. Makanya Jadi di situ kau makanya sedang begini, Bang mengatakan Napi, Bang Napi. Jangan kau merasa sok hebat. Tuhanmu lebih dari satu. Itu aja udah selesai kita. Ya mau lebih dari apa? Kau Mau jangan lebih dari ngeyel. apa? Gak ada Kenapa orang kau Kristen. Kenapa kau keberatan? Kenapa kau keberatan? Kau keberatan sesuai dengan isi Alkitab. Kau mau melanggar isi Alkitab kalau Yesus punya Bapa. Kau Kalau yang Yesus- melanggar isi Alkitab. Kok aku yang Ah, melanggar? terus kalau Yesus meminta kepada Kenapa Bapa, kau kau melanggar. Kau mau melanggar perkataan Yesus. Kalau Yesus Jadi ada meminta kepada bapaknya. Bapaknya, kalau Yesus itu bersyukur Nah, siapa kepada Bapaknya, kakeknya? kau melanggar. Oke, ada bapaknya siapa kakeknya? Tunjukkan kakeknya. Oke, kalau ada anak tangga, siapa bapak tangga? Makanya berarti kiasan kan? Berarti metafor kan? Dia Selamat metafor. kau. Jadi ada Ya anak udah, tangga. kalau metafor berarti tidak benar-benar ada bapaknya, bodoh. Bodoh kali kau jadi orang. Lah, kok bisa gitu? Kau bisa gitu. Kau yang membantah argumenmu sendiri.
Makanya jadi kalau kau mengatakan oke, anak tangga itu adalah metafor. kalau ada anak, ada bapak tidak? Berarti tidak benar-benar dia punya bapak. Gimana Berarti sih kau Yesus, ini? berarti Yesus berbohong kalau dia punya bapak. Kalau Tadi dia kau bilang sudah aku, masuk ke anak tangga. Kenapa semua kau borong berarti Yesus perkataan? berbohong. Berarti Yesus berbohong. Memanglah kalian Tritunggal, bertobat kalian Tritunggal itu. Lo gak Kalian itu penipu. bertobat. Kau yang Kalian bertobat. penipu kalian. Kau yang Kalian. penipu. Ada bapak kok tidak Kau bilang Tuhan tidak itu diakui satu, bagaimana? tapi kau bilang tiga. Inilah roh Tritunggal, ini roh penipu ini semua. Coba kau baca, Mutar-mutar coba kau kayak baca ular. Yohanes 1. Coba kau baca Yohanes 1. Inilah Yohanes roh Tritunggal, pasal 2 penipu ayat semua ini. 22. Coba kau baca Yohanes 1 pasal 2 ayat 22. Kau tidak mengakui bapak, kau pendusta. Iblis juga pakai ayat. Tahu kau iblis juga pakai ayat. Kau Siapa yang iblis tidak ya? mengakui Bapa, dia adalah pendusta. Jadi kau adalah pendusta. Coba kau baca, buka dalil. Kau. Lo dalil ini. 1 Yohanes pasal 2 ayat 22. Coba kau buka situ. Iblis juga pakai dalil. Iblis juga pakai Mana, dalil. mana dalil iblis? Ada enggak dalil iblis? Kau Mana lah dalilnya? Mana dalilnya iblis? Makanya kau Mana? belajar lagi sholat longor. Ya kau belajar Tuhanmu dulu pun baca banyak. di 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-22. Jadi siapa yang tidak mengakui anak, tidak mengakui bapa, dia adalah pendusta, penyesat ya, macam kau ini. Kau tidak mengakui bapa Kita kan? mengakui, Penyesat tapi kau, kita tidak pendusta. mengakui itu tiga pribadi longor. Jadi kau mengakui Belajar bapa lagi tidak? kau, bodoh kali kau Kau, jadi kau, orang. kau Bikin mengakui malu bapa? aja. Kau mengakui bapa tidak? Ya dia disebut bapak, dia disebut anak, dia disebut Roh Kudus. Tetapi itu adalah Siapa yang merupakan bapa? Siapa yang satu. bapa? Siapa yang anak? Siapa yang bapa? Siapa yang anak? Yesus Bapa, Yesus Anak, Yesus Roh Kudus. Kalau Tuhanmu satu. Coba kau coba Makanya kau baca Tuhanmu dulu. tiga. Coba kau baca dulu 1 Yohanes 2 pasal 22. Malu aja kalian ini. Coba kau baca. Buka Jenriko, Apa buka sih? Jenriko ayatnya itu. Baru bacakan dia. Tidak mau dia baca. Tunjukkan Coba dulu buka mukamu itu. Udah bodoh, mukamu pun nggak Woi. nampak. Cuman ya, kau bodoh kali kau jadi Satu, orang. coba buka dulu ya Jenriko. 1 Yohanes 2 Tunjukkan mukamu pasal dulu. 22. Mukamu, tunjukkan dulu mukamu. Muka ya. Ini loh. Kau itu cuma Udah pakai bodoh. kacamata Ray-Ban saja. Tuhannya tiga, cuman. Model begitu. Coba kau buka 1 Yohanes 2 pasal 22. Kau ini pendusta ini tidak mengakui Bapa. Udah cari kakeknya dulu, cari kakeknya dulu. Cari dulu kakeknya, jangan mudah congor kau, cari kakeknya. Kakek Nah, Yesus cari. Jangan kau cari. Kau Kakeknya beriman Yesus dengan cari. landasan apa? Coba. Kau beriman dengan landasan apa? Kitab apa bukan? Cari kakeknya Yesus. Kalau Iya, kau bilang dia punya kau bapak, cari berlandaskan kakeknya. imanmu itu Tapi apa? tadi kau udah bilang metafor. Berdasarkan kitab apa? Udah sekamat kau. Tadi kau bilang ditulis. dia metafor. Udah kau sekamat. Ada Kau enggak di udah sekamat. Alkitab Kau bilang tadi ditulis metafor. kakek? Ada enggak kakek? Kau berlandaskan imanmu itu iman Ngarang dari aja. mana? Kok ngarang? Kau yang ngarang. Udah liur Kau aja pendusta kau. kok. Kau penyesat, antikris. Sesuai dengan Yohanes 1 pasal 2 Antikris. ayat 22. Tuhanmu tiga. Gimana kau jadi Kristen Tuhan tiga? Jadi kalau Makanya Tuhanmu tiga, begini ya. kenapa bisa Tuhanmu tiga? Begini ya, kalau ada Berarti ada yang makanya- lebih dulu. makanya ada nabi itu nabi yang benar. Kalau ada yang Siapa benar yang berarti lebih dulu dari yang ada tiga itu? palsunya. Nah, inilah kau yang palsunya. Kalau ada benar pasti ada palsu. Nah, Siapa yang nabi-nabi yang lebih dulu tertulis dari di yang Alkitab tiga itu? adalah Bapaknya nabi atau yang anaknya? benar. Nah, sedangkan nabi yang tidak tertulis di Alkitab Sekarang itu nabi pertanyaan palsu. sama kau. Kau tahu. Sekarang ku tanya kau dulu, kalau ada bapaknya, berarti anaknya itu baru ada. Lebih dulu anaknya, bapaknya baru anaknya kan? Berarti Oke. Yesus pernah belum ada kan? Oke, saya tanya dulu. Kau berlandaskan imanmu Berarti dari apa? jawab dulu. Nah. Kau Jawab berlandaskan dulu, jangan nangis kau. imanmu dari Jangan mana? nangis kau. Jangan nangis. Kau berlandaskan Jangan iman nangis. dari mana? Jawab dulu. Kau berlandaskan Berarti imanmu itu dari mana? Dari mana Yesusmu landasan baru imanmu? ada, Coba kan? saya tanya dulu. Saya tanya Jangan dulu. nangis kau. Berarti Yesusmu baru ada kan? Justru Coba. landasan imanmu itu adalah hasil konsili orang-orang gila, Tidak. nggak waras. Apakah kau, Makanya lahir kau nggak waras kau. berlandaskan imanmu dengan kitab? Kalau kau berlandaskan imanmu dengan Imanmu kitab, ada nggak hasil kata-kata di situ? konsili. Kau cari kalau ada berarti ada, kalau tidak ada berarti tidak Imanmu ada. hasil konsili orang-orang yang nggak Tadi sudah waras. kubahas. Paham nggak kau? Sudah kubahas tadi Imanmu kok. hasil Kenapa konsili kau bantah? orang-orang yang nggak waras. Paham nggak Kenapa kau? kau bantah? Jadi Tadi jadi begini jelaskan. aja Nabi ya. Nabi pandangan saya itu kalau ada asli Jadi pasti ada palsu. imanmu adalah Jadi hasil nabi-nabi yang konsili. tertulis di Alkitab itu yang sudah diimani oleh orang yang sudah tertera di dalam kitab itu adalah nabi yang asli. Sedangkan kalau ada Imanmu asli pasti hasil ada palsu. konsili. Nah, inilah nabi-nabi yang Bukan- palsu itu. bukan Makanya dari Yesus firman katakan Tuhan. hati-hati.
pada hari-hari terakhir banyak nabi-nabi palsu Hati-hatilah. yang muncul, pengajar-pengajar Kalianlah sesat. penyesat itu. Itu dia contoh salah satunya ya sudah Gimana, muncul di depan mana? saya ini. Harusnya Inilah kau nabi malu. palsu itu. Gitu loh. Malu kau, masa Tuhanmu punya bapak? Bodoh, Loh, memang bodoh kali dia kau jadi sudah orang. tertulis kok, ngapa masa kita Udah mau bodoh. saya ini berlandaskan Alkitab loh, keimanan Bagaimana- saya kalau sudah bagaimana tertulis. Tuhan punya masa saya bapak? masa saya mau bantah? Apa yang Masa orang tertulis bodoh. di dalam Alkitab itu yang Mikir kita kau dulu, imani. Tuhan kau punya bapak. Nah, sedangkan bodoh. kau yang beriman itu tidak ada tertulis di dalam Alkitab, makanya saya tanya kau Apakah beriman punya berlandaskan Tuhan? dari Memang apa? Bapak itu lebih besar dari dia, yang maha kuasa, yang maha tinggi, yang maha Akal kalian itu di ya sama mana? Bapak. Akal kalian di Saya mana? pernah bilang Tuhan dia kok maha punya kuasa bapak? loh, Akal yang maha kalian di tinggi dan mana? yang maha mulia. Anda Mikir juga dulu penyesat, kalian. Bang Akal Nabi. kalian Sudah jelas tadi saya kasih buktinya. Penyesat. Di TKP itu ada Bapak, ada Sang Putra. Di TKP yang sama, Anda meniadakan bukti yang tadi saya kasih. Anda juga penyesat. Hanya orang-orang dengan Udah hanya jelas orang-orang ya yang Bapak orang Yesus orang bilang Bapak goblok itu lebih lah, besar dari yang dia. bisa kalian Bapak toko-tokoin. berlian dalam yang terang yang tidak terhampiri. Dan ukuran Yesus itu ukurannya seperti ukuran malaikat sebelum dia berinkarnasi jadi manusia. Sekarang kutanya. Anda juga Oke, penyesat kutanya Bang. sekarang. Anda tuh Gantian-gantian kejedot. ngomong. Anda tuh kejedot. Anda itu penyembah Jadi Yesus kutanya dulu. dogetisme. Siapa duluan? Itu Yesus siluman. Siapa duluan, bapaknya Anda atau bilang anaknya? Yesus itu menjadi Jawab dulu, daging. Nas. Sabarlah. Masa kalian tiga? Kalian nampak kali Tritunggal main keroyok. Suka kali kalian main keroyok Tritunggal ini. Saya tidak paham. Gini saya maksudku tritunggal begini. tadi. Aku sendiri di sini. Gini maksudku. Bagi saya cuma ada Iya, Bapa kalian dan jadi- sang Putra. Saya Itu tidak aja. paham tritunggal Oh, Nabi. berarti Nabi, Tritunggal, saya tidak berarti paham Mary tritunggal Tritunggal. saya tidak paham. Oh, jadi begini ya kalian ya. Hanya orang bodoh yang kurang waras, yang otaknya separuh lah yang percaya Tuhan punya anak, Tuhan punya bapak. Kalian otak kalian separuh. Gitu loh. Tidak Separuh ada Tuhan yang punya bapak. imani seperti yang kamu imani itu bahwa Berarti kan Bang Tuhan Nabi ini itu menyangkali anak. kalau Yesus itu hanya sebagian dari cahaya Bapa itu. Padahal Tadi Yesus udah sudah bilang dikasih loh. buktinya, Bang Nabi Anda bantah ya. Ada Bapa di situ, ada Sang Putra, Apakah ada kamu Sang juga Kali mengimani loh. Bang Luga? Anda penyesat Bang juga. Nabi? Anda tuh Apa kamu mengimani kamu 11, 12 dan adalah itu anak-anak enggak Allah? penyesat juga. Apa kamu mengimani Nabi kamu adalah anak-anak Allah? Ngarang aja kerja kau. Jangan kelar. Apa Kau kamu kena. mengimani? Inilah. Gini loh, kalian Tritunggal ini kalau sudah kena jepit lari. Kalau sudah kena jepit Tidak, saya ekornya bertanya. lari kayak lain. Kalian ini memang Apa kamu ular mengimani kalian, bahwa ular kamu beludak anak Allah? kalian. Asal Apa sudah kamu dijepit mengimani kamu ekornya anak Allah? lari. Ini lari Kau kemana-mana. mengimani ini. tidak kau Nanti- anak-anak Allah? Nggak- Kau mengimani tidak kau anak-anak asal Allah? sudah Termasuk dijepit anak-anak Allah. ekornya Kau mengimani lari. tidak? Nah, inilah model-model Tritunggal. Asal sudah dijepit ekornya lari. Licin. Ini Tritunggal ini licin-licin ini. Ular namanya ular gitulah. Licin. Coba jawab dulu, Nggak satu-satu jawab dulu. poin. Apa kau mengimani bahwa kau anak-anak Allah? Muter. Coba jawab Semua dulu tadi. ayat, Apa Pak. kamu, Semua apa kamu ayat mengimani dipakai. bahwa kau anak-anak Allah atau Udah. tidak? Ujung-ujungnya modal bertanya. Hei. Soalnya Ujung-ujungnya saya malas modal kalau dengan bertanya. Ujung-ujungnya modal bertanya. Apakah. Tapi pertanyaan awak satu pun nggak dijawab. Apa? Apa lah kau juga anak-anak? Apa kau termasuk anak-anak Allah? Nah, dari tadi dia bertanya. Lah. Kau kan memprotes kalau Yesus itu anak Allah. Kau kan memprotes. dari Apakah kau masuk. juga anak Allah? Dari masuk sampai mau turun kau nanti bertanya lah kerjamu sampai kiamat. Iya, nak. Tapi nggak Lah kau kan kau kasih. bodoh, jadi kau harus ditanya karena kau bodoh. Orang Jadi kau pintar harus lah yang ditanya. Masa orang Kalau kau bodoh yang pintar ya ditanya? tidak usah ditanya, gitu loh. Karena inilah logikamu salah. Karena aku lah lebih pintar dari kau, maka kau bertanya Mana kau? sama aku. Coba saya tanya dulu. Apa kau mengimani bahwa kau anak Allah? Coba jawab dulu. Bertanya dia terus. Kau mengimani enggak? Orang yang bertanya itu IQ-nya jongkok. Karena kau Ditanya belum- kok tidak ada jawabannya karena bagaimana? kau tidak- Kau pintar. Coba kau baca Matius pasal 6 ayat 9.
Kau tidak Hanya mengimani itu. bertanya. Memang IQ-mu 58, enggak sampai 78. Kau kan bilang begini, hanya orang-orang bodoh yang mengatakan Allah itu punya anak. Apa kau juga termasuk anak-anak Allah sesuai dengan Matius 6 ayat 9? Jadi kau anak Allah. Nah, nanya terus. Kutanya dulu sama kau satu aja. Apakah sudah kau ketemukan KTP kakeknya? Itu dulu jawab. Kakeknya Yesus sudah kau temukan KTP-nya? Iya, Jawab. ini juga kutanya juga kau, apakah kau mengimani Matius 6 ayat 9? Bagaimana kau itu menarasikan itu? Dari Matius tadi 6 ayat 9, ayo. Netizen 2000 pertanyaan si Solata tadi udah aku jawab. Betul nggak, netizen? Tak masuk. Dari tadi dia bertanya lo netizen, bertanya. Sampai dia nanti turun berak celana bertanya terus. Apakah? Kau kan tidak Makanya- tidak mampu jawab. Kau kan tidak bisa tidak jawab. mampu jawab. Mana jawabanmu? Ayo, mana jawabanmu dari pertanyaan saya? Sudah ku jawab dari tadi. Jadi Apa begini. jawabanmu? Apa Dengarkan. jawabanmu? Ayo. Apa jawabanmu dengan Jawabanku- Matius 6 ayat 9? Apa lagi? Pertanyaan mana lagi nih? Matius 6 ayat 9, kau baca dulu. Nah, bacalah. Biarlah aku jawab lagi lah pertanyaanmu. Ini pertanyaanmu ke 2000 ya. Mentu Oke, nama jawab ya. 9. Apa kamu mengimani bahwa kau anak Allah? Anak-anak Allah? Pertanyaan macam apa itu? Itu pertanyaan poplak itu. Apa kau Nah, mengimani? makanya baca Matius 6 ayat 9. Makanya kau baca. Kalau kau mengimani kau anak-anak Allah, berarti apakah kau memang betul anak Allah? Iya. Terus? Caranya seperti apa baru kamu Ada disebut? pertanyaan dari inilah. Terus ini nanti pertanyaan itu sampai banyak. Loh, kan supaya dapat. Kenapa kamu bisa mengimani kau anak Allah? Bagaimana caranya? Kenapa kau hanya bertanya Solata dari tadi sampai Ya, dari naik karena kau dungu, mau menyesatkan. Enggak, karena kau yang dulu. Masa Oke, kau lanjut, bertanya? Lanjut, saya ambil cas dulu, soalnya HP ku lobet ini. Jadi kau lanjut dulu. Nangis. Sampai sekarang ku tanya sama kalian Saya Tritunggal ya. Tunjukkan dulu KTP kakeknya Yesus. Itulah dulu ku cari sama kalian. Besok kau tunjukkan Jenriko sama aku KTP kakeknya Yesus. Kalau ada bapaknya. Itu PR kalian itu. Masa ada bapaknya nggak ada kakeknya? Anda Nenek dari tadi moyangnya. membantah bukti loh, ya Bang Nabi ya, udah saya kasih bukti, Anda juga bantah. Anda itu juga penyesat tahu, Anda itu penyembah Yesus siluman, doketisme tuh Anda tuh. Masa Bapak sepenuh-penuhnya Yesus sepenuh-penuhnya Bapak yang meledak dong rahim Maria kalau Bapak sepenuh-penuhnya Yesus. Gimana itu Yesus sepenuh-penuhnya Bapak yang meledak rahim Maria? Karena Kau pikir Bapak Yesus itu bawa ya, gini granat ya, ke- Bapak itu cahaya yang jadi sangat besar maksudmu- loh kekuatannya. Jadi maksudmu Kekuatan dari Yesus bawa cahaya granat Bapak itu dia? ya, kesucian dari cahaya Bapak itu bahkan malaikat aja nggak sanggup untuk melihatnya. Terus kalau kalau Yesus sepenuh-penuhnya Bapak, yang meledak itu rahim Maria. Emangnya bawa granat Yesus ke rahim Maria? sehingga meledak? Karena Anda menyangkali bahwa Tuhan itu zatnya cahaya, Bang Nabi. Anda menyangkali Tuhan itu zatnya cahaya. Mana ayatnya Makanya Anda Yesus juga bawa? sesat. Mana Kalau ayatnya Anda Yesus bilang bawa Yesus granat? adalah Bapa sepenuhnya, rahim Maria itu bakal meledak, tahu? Gini, mana ayatnya Yesus bawa granat ke rahim Maria? Mana ayatnya sehingga meledak? Mana ayatnya? Tunjukkan. Dan ya, dia Kenapa kau melakukan bilang meledak? kenosis kan? Ya, dia melakukan kenosis, merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya. Ya kalau enggak meledak itu rahim Maria, kalau Bapak yang masuk ke rahim Maria. Ini pengajaran sesat juga nih kalau bilang Yesus sepenuh-penuhnya Bapak. Berarti Bapak yang ada di dalam rahim Maria. Konyol Anda ini. Yang ada Bapak mengutus Yesus. Ya, Bapak mengutus Sang Putra. Ini juga pengajaran sesat ini sebenarnya si JO ini. Kalau begitu, iya. kau hapus. Berarti pemahaman, iya, izin sedikit. Berarti pemahaman Bu Rosi ini kalau saya ibaratnya Yesus ini dari cahaya yang keluar dari sumber cahaya begitu.
Oh, Betul, karena betul. dikatakan di Yakobus 1 ayat 17, Bapa Wesh. itu adalah Bapa segala terang. Yesus bilang, akulah terang dunia. Dan dia juga bilang kepada kita apa? Kalian adalah terang dunia. Matius 5 ayat 12. Kita ini juga terang-terang. Sesungguhnya kita ini manusia Bang ya, adalah serpihan Berarti cahaya Tuhan yang terperangkap di dalam tubuh tanah liat. Karena di Yohanes 1 ayat 4 dikatakan gini, di dalam dia ada hidup, dan iya hidup itu adalah berarti terang manusia. Bu Rosi, karena dari tadi saya catat dari tadi saya dapat Apa yang kesimpulan kata si Loding ini? Apa poinnya yang kau begitu catat, berarti Bos? Tritunggal Yesus dan berdoa Jio itu kepada nggak Bapaknya. mengakui Bang kalau Tuhan itu cahaya, zatnya Tuhan itu cahaya. Baik Tritunggal dan Jio itu menyangkali bahwa Tuhan itu punya zat yaitu cahaya. Oh Yesus bilang berarti akulah terang Jenriko dunia. Bapak berarti itu Jenriko juga bersegala sesat terang. kalau begitu Bu. Gimana? Iya Bang, benar. Tuhan itu Kalau Jenriko cahaya. mengatakan itu sendiri sesat juga dia. Nah dengar Jenriko. Kamu bisa bantah itu. Jangan kamu cuma lihat orang berkelahi, kamu diam saja. Sengaja saya diam-diam tadi itu karena saya mau lihat bagaimana tanggapan kalian Jenriko sebagai Kristen itu. Bisa ndak menilai? Ternyata tidak bisa juga karena dia takut sama Bu Rosi, sama Bang Napi. Kalau saya Coba netral saja, Jenriko, saya apakah netral. Jenriko sepakat bahwa Yesus itu iya. Coba Jenriko sepakat tidak kalau Yesus itu adalah cahaya yang keluar dari sumber cahaya. Jadi Yesus itu cahaya kecil. Tunggu, ngomong dulu. Tunggu Betul ngomong dulu, Bang, saya lagi Yesus itu balas. cahaya kecil seukuran apa balasan malaikat. dari apa? Lagi balas sesuatu. Oke, Tunggu ya, ngomong. balas apa? Balas dendam. Ini kamu punya apa sekarang, kamu punya giliran. Apakah kamu sepakat pendapat seperti Bu Rosi itu bahwa Yesus adalah cahaya kecil? Silakan ngomong, Ya, atau diskusi. sebagian Bukan kau cahaya itu. Ini sebagian pesan cahaya kami dari memang bahwa cahaya yang Jio dan besar. Tritunggal. Oh, susah Bu ya. Saya Aduh. begini ya, saya dukung Mbak Rosi ya, saya dukung Mbak Rosi bahwa Bapak itu adalah terang yang tidak terhampiri sesuai dengan yang ada di dalam apa itu Kolose kalau tidak salah. Dialah terang yang tak terhampiri. Suaranya tidak bisa kita dengar, rupanya pun tidak bisa kita lihat. Nah, memang dia adalah terang yang tak terhampiri. Betul. Iya, tapi pemahaman Pak Sulate ini ngelek-ngelek ya, saya ngelek apa? Saya mungkin. Jadi kan, Saya ngelek ini. Tempat Jadi saya ya, ngelek. jadi Bapak sumber cahaya. Yesus bilang dia terang dunia, Yohanes 8 ayat 12. Dan dia juga mengatakan bahwa manusia itu adalah, kalian adalah terang dunia juga. Matius 5 ayat 14. Nah, Jadi ini itulah Mbak masalah Rosi dikatakan kan cahaya. sudah jelas juga Masalah di cahaya Yesus ini itu. sebenarnya. Sudah jelas juga ada ayatnya mengatakan dialah terang yang tak terhampiri. Betul. Suaranya tidak Nah, bisa kita kalau dengar. gini ya, kalau malaikat Rupanya pun berbuat tidak dosa bisa kayak kita iblis lihat. itu ya, Itulah Bapak dia itu itu yang kita meninggalkan sebut Tuhan Bapak. ya. Mm-mm. Itu Nah, penyebutannya. malaikat Tidak sama dengan pemikirannya Bang Nabi ini bahwa kalau Bapak itu berarti dia mempunyai istri. Itu hanya penyebutan. Bukan berarti dia punya istri baru kita sebut Bapak. Tidak seperti itu betul, Nabi. betul Bang. Bapak itu sumber atau dari zat yang sama, dari cahaya yang sama, maksudnya begitu. Bersumber dari sumber cahaya yang sama, makanya disebut Bapak. Ya, makanya nih, orang-orang Kristen nih nggak memahami bahwa Tuhan itu terang, Tuhan itu cahaya. Zatnya Tuhan itu cahaya. Ini nggak diakui di Tritunggal, nggak diakui juga di JO. Kalau Yesus sepenuh-penuhnya Bapa, padahal cahaya Bapa itu istilahnya cahaya yang tidak terhampiri. Nah, Yang di situ meledak juga, itu Mbak Rosi, rahim Maria, begini. meledak Bang. Di sini aja Saya bantu, pengajaran Mbak JO Rosi. harusnya Mbak udah Rosi. runtuh nih. Mbak Rosi, ada suara saya kah? Saya bantu juga di dalam wahyu itu. Makanya di dalam Iya, surga iya. itu tidak ada lampu karena Allah sendirilah yang menjadi
Cahayanya di situ. Betul, Bapak sendiri yang menjadi terangnya kan, Nah, lagi-lagi terang kan? Lagi-lagi dan anak terang. domba itu sebagai pelitanya. Jadi tidak ada lampu di Betul, dalam menjadi karena Allah lampunya. sendiri yang menerangi surga itu. Nah, betul itu Betul, yang cahaya disampaikan Bapak Mbak Ros sendiri itu. nanti. Makanya ini masalah terang loh. Ini yang nggak pernah dibicarakan di dalam kekristenan. Jadi kita menggunakan kata bahasa Bapak itu dalam arti bahasa Indonesia itu hanya memuliakan, bukan berarti Bapak itu karena dia Bapak karena ada istri atau mempunyai istri, tidak begitu Nabi. Betul, sumber Paham sumber itu. Bang, sumber cahaya maksudnya gitu. Ya udah kalah lah, Jeo udah kalah. Loh, bidan Alkitab. Anda penyesat, Bang. Anda itu tidak ditopang oleh ayat-ayat Alkitab yang banyak. Anda memelintir ayat-ayat Alkitab. Anda mengabaikan bahwa Tuhan itu cahaya. Itu Bang, Anda tuh gitu. Dan Anda mengabaikan bahwa Yesus itu utusan. Diutus oleh Bapa. Yesus itu hanya sebagian dari cahaya. Anda yang penyesat memelintir firman Tuhan.